idza kanu bi baida'a minal ardi yuhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Ketika mereka berada di sebuah tanah yang lapang, pasukan itu berada dalam satu kesatuan, maka Allah tenggelamkan mereka ke dalam perut bumi dari awal sampai akhirnya, dari barisan pertama sampai yang terakhir. Mendengar berita ini, ada satu pertanyaan yang muncul dari sang istri tercinta kepada sang suami. Maka Ummul Mukminin Aisyah menceritakan, qalat qultu, aku mengatakan, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, wahai Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Bagaimana mereka ditenggelamkan dari barisan pertama sampai yang terakhir, padahal ada orang-orang yang hanya berkeinginan untuk jual beli. Kalau ada orang berkumpul, apalagi jumlahnya banyak, tentu di sana ada potensi ekonomi. Sehingga seringkali orang datang untuk menawarkan jasa, menawarkan barang, berjualan, bukan untuk ikut terlibat di dalam perkumpulan tersebut. Atau orang yang sekedar penasaran, melihat segitu banyak orang berkumpul, ingin melihat keadaan, ada apa terjadi. Nah, di saat seperti itu, kenapa? Kata Ummul Mukminin Aisyah, semuanya ditenggelamkan dari awal sampai akhir. Dan ini menunjukkan kecerdasan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha di satu sisi. Dan di sisi yang lain ini menunjukkan sebuah bantahan yang nyata kalau Islam menomorduakan dan menganggap tidak penting wanita itu belajar. Maka begitu banyak pertanyaan yang muncul dari istri-istri Rasulullah SAW, khususnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dari para sahabiyat, bahkan mereka meminta hari khusus kepada Rasulullah SAW untuk belajar. Seorang wanita, seorang ibu khususnya, sudah seharusnya menjadi seorang yang berilmu, karena dia adalah madrasatul ula, sekolah pertama bagi putra-putrinya. Maka apa jawab Nabi SAW? Beliau pun menegaskan, yuhsafu bi awalihim wa akhirihim. Iya, benar bahwa akan ditenggelamkan ke dalam perut bumi dari barisan pertama sampai akhirnya. Itu keadaan mereka di dunia. Sedang apa yang ditanyakan oleh sang istri, bahwa ada orang yang tidak terlibat langsung dengan kemaksiatan yang sedang direncanakan, yang sedang dilakukan. Apa kata Rasulullah? Tsumma yub'atsuna 'ala niyyatihim. Kemudian kelak di akhirat mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat masing-masing. Para ulama mencoba menerangkan kenapa semua dihukum dengan hukuman yang sama. Maka ini dikembalikan kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal. Ketika kita diperintahkan untuk menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan, perkumpulan jahat, meskipun kita tidak terlibat dalam kemaksiatan atau kejahatan tersebut. Allah mengatakan, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Jaga diri kalian dari fitnah
dari azab. Di saat azab itu turun, tidak hanya akan mengenai orang-orang yang zalim saja, orang yang baik, yang diam terhadap kezaliman, ikut menyaksikannya, tidak menghindarinya, mereka akan jatuh dalam hukuman yang sama. Dan ini yang nanti dalam bahasan secara khusus tentang al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Pentingnya kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Salah satu faedahnya agar kita terhindar dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Karena diamnya kita terhadap kemungkaran yang ada di depan mata menyebabkan kita pun akan tertimpa apa yang menimpa orang-orang yang berbuat kesalahan. Meskipun kelak di akhirat masing-masing orang akan dibalas sesuai dengan niat mereka. Maka benang merah dari hadis ini yang berkaitan dengan bab kita adalah masalah bagaimana manusia kelak di akhirat akan dibalas sesuai dengan niat mereka. Tambahan yang lain yang sangat penting yang perlu kita ingatkan, seringkali ada tontonan yang tidak sesuai dengan syariat, bahkan bertentangan, bahkan melecehkan syariat. Maka meskipun di situ ada potensi keuntungan yang bisa diambil, maka saya mengingatkan diri saya pribadi dan kaum muslimin untuk tidak mendahulukan dunia, ikut berjualan di situ hanya karena apa? Menginginkan dunia. Padahal di situ ada kemaksiatan yang kita mendengarnya, menyaksikannya, kemudian kita hanya diam saja. Karena ditakutkan bila azab itu turun, kita akan ikut merasakan azab tersebut. Kemudian hadis yang ketiga, masih dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dalam hadis yang muttafaqan alaih juga dikatakan oleh beliau, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'da al-fathi walakin jihadun wa niyatun wa idza istunfirtum fanfiru. Tidak ada lagi hijrah setelah Fathul Makkah. Akan tetapi yang masih tersisa adalah jihad dan niat. Dan apabila kalian diperintahkan untuk berangkat berjihad, maka berangkatlah. Apa makna tidak ada lagi hijrah? Bukankah kemarin di hadis yang pertama kita telah terangkan, hijrah adalah sebuah syariat besar yang terus ada sampai hari kiamat. Hijrah dari satu tempat kufur kepada tempat yang Islam. Hijrah dari amalan yang buruk kepada amalan yang baik. Hijrah dari orang yang buruk, kawan teman yang buruk, kepada kawan yang baik. Lalu di sini dikatakan tidak ada hijrah. Maka hijrah di sini yang dimaksudkan adalah hijrah dari kota Mekkah. Bahwa setelah Fathu Mekkah yang terjadi di tahun ke-8 Hijriah, di mana kota Mekkah berhasil dibuka, ditaklukkan oleh Rasulullah SAW. Maka setelah itu kota Mekkah menjadi bagian dari negeri Islam. Maka sudah tidak lagi disyariatkan orang berpindah dari Mekkah
Karena dia sudah menjadi negeri Islam. Maka yang tersisa setelahnya adalah jihad. Berjuang dengan tenaga, pikiran, jiwa dan raga kita, harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masing-masing orang dibebani sesuai dengan kemampuannya. Dan ingat, ketika kita mendengar kalimat jihad, maka kita harus bersikap tengah-tengah. Dan perkara terbaik dan inilah agama wasatiyah, agama yang pertengahan, tidak berlebihan, tidak pula kurang. Di mana kita dapati sebagian orang yang fobia dengan kalimat jihad, sehingga begitu mendengar kalimat jihad langsung yang terbayang olehnya adalah teror, yang terbayang olehnya radikalisme. Dia benci kalimat ini. Padahal ini adalah kalimat yang Allah sebutkan dalam kitab sucinya, yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis-hadisnya. Tapi jangan pula menjadi kutub yang berseberangan dengan kelompok ini, yaitu mereka yang serampangan dan sembarangan dalam memaknai, mengilmui dan melakukan jihad, mengadakan pengeboman, perusakan, penyerangan kepada sesama muslim, atau bahkan kepada seorang kafir, orang-orang kafir yang dalam jaminan keamanan. Ini semua bukanlah jihad. Maka jihad puncak dari ajaran Islam. Tentu ada aturan, ilmu yang harus dipelajari. Seandainya wudu yang hanya kita kerjakan dalam beberapa menit, tanpa butuh modal yang banyak, pikiran yang banyak, tenaga yang banyak, bahkan tanpa resiko, ternyata butuh ilmu. Bahkan begitu panjang kita belajar tentang wudu, dari masalah air, tata cara bersuci dari hadas, baru kita masuk kepada pembahasan wudu, syaratnya, rukunnya. Lalu kemudian jihad dipahami dengan sekali baca artikel di internet yang tidak jelas penulisnya, kemudian langsung mengatakan saya ingin berjihad, saya akan melakukan jihad. Maka ini adalah sikap yang ghulu. Maka jihad adalah syariat yang indah, membuktikan puncak penyerahan diri dari seorang muslim kepada Rabbnya, sehingga dia rela mengorbankan segalanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya itu belum ada kesempatannya, yang ada adalah niat. Di mana dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, man lam yujahid atau yuhadditha nafsahu bil jihad mata ala syu'batin minan nifaq. Orang yang tidak pernah berperang, berangkat untuk berjihad, atau minimal meniatkan dirinya untuk berjuang di jalan Allah, dia meninggal dalam salah satu cabang kemunafikan. Maka cita-cita tertinggi seorang muslim, seorang mukmin di dunia ini adalah meninggal di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keridhaannya. Kemudian beliau mengingatkan tentang apa? Perintah. Dan jika kalian diperintahkan untuk berangkat berjihad, ini menunjukkan di antara syariat jihad adanya perintah
dari yang berhak. Siapa yang berhak? Pemerintah yang sah. Dan secara sederhana pemerintah yang sah ada dua syarat yang harus dimiliki. Kekuatan al-quwwah wal wilayah, dan wilayah kekuasaan. Jadi bukan kemudian seorang ustadz, dai, kiai mengatakan jihad. Ini bukan hak mereka. Hak untuk memerintahkan jihad adalah pemimpin yang sah, yang memiliki kekuatan dan wilayah kekuasaan. Maka apabila itu diperintahkan, maka kita berkewajiban untuk berangkat. Kemudian hadis yang berikutnya menunjukkan keutamaan niat pula. Hadis yang sahih riwayat Imam Muslim rahimahullah dari Abu Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita, kunna ma'an Nabi SAW fi ghazatin. Dan dalam riwayat Anas nanti akan dikatakan bahwa peperangan ini adalah perang Tabuk. Kami bersama Nabi SAW dalam sebuah peperangan. Faqala, dalam perjalanan itu Nabi mengatakan, inna bil madinati larijalan. Sesungguhnya di Madinah sana ada para lelaki yang mereka tinggal di Madinah, tidak ikut bergabung dalam pasukan. Tapi lihat apa yang terjadi dengan mereka. Masirtum masiran, tidaklah kalian berjalan dalam jarak perjalanan. Wala qata'tum wadiyan, tidak pula ketika kalian melewati sebuah lembah. Illa kanu ma'akum, tidak lain mereka itu selalu bersama kalian. Habasahumul maradu, mereka tidak berangkat tertahan oleh apa? Sakit. Apa maksud bersama kalian? Dalam riwayat yang lain dikatakan illa syarakukum fil ajri, tidak lain mereka itu ikut dengan kalian dalam balasan, dalam pahala. Yang dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, raja'na min ghazwati Tabuk ma Nabi sallallahu, kami pulang dari perang Tabuk. Nanti insyaallah dalam bab taubah kita akan baca bagaimana tentang peperangan ini, yaitu dalam kisahnya Ka'ab bin Malik yang panjang, di mana Nabi sallallahu mengatakan inna aqwaman khalfana bil Madinah, sesungguhnya ada orang-orang yang kita tinggalkan di kota Madinah. Ma salakna sya'ban wala wadiyan illa wahum ma'ana, tidaklah kita melewati jalan-jalan di gunung, tidak pula lembah-lembah, kecuali mereka selalu bersama kita, bersama dalam pahala. Habasahumul udhru, yang menghalangi mereka, yang menahan mereka adalah uzur. Ada alasan mereka tidak berangkat. Dan tadi disebutkan alasannya adalah sakit. Maka lihatlah di sini indahnya agama kita. Sebuah niat baik telah diberikan ganjaran yang sesuai dengan kebaikan niat tersebut. Maka jangan pernah kita henti dan lelah untuk berniat yang baik. Apalagi kita rutinkan amalan-amalan tersebut seperti para sahabat
yang selalu berusaha mendampingi Rasulullah SAW dalam setiap peperangan. Maka amalan yang rutin, ketika seorang terhalangi untuk mengerjakannya, maka dituliskan baginya apa yang rutin dia kerjakan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man maridha aw safara", barang siapa yang sedang sakit atau sedang dalam perjalanan, kutiba lahu ma ya'maluhu sahihan muqima, maka akan dituliskan untuknya sebagaimana apa-apa yang dia kerjakan di saat dia sehat, mukim, tidak sedang bepergian. Maka dalam hadis ini pula mengingatkan kita selain niat yang seharus kita kedepankan ketika kita tidak mampu mengerjakan apa yang seharusnya kita kerjakan, maka rutinkanlah apa-apa yang kita kerjakan sehingga kita mendapatkan ganjaran meskipun kita tidak mampu melakukannya. Dan betapa luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, dan betapa besarnya karunia-Nya. Tidak seperti yang berlaku pada manusia ketika kita mungkin tidak bisa hadir dalam pekerjaan kita karena sakit, karena ini satu urusan dan yang lainnya. Maka inilah yang terjadi pada manusia. Akan dipotong gaji kita, dikurangi hak kita. Kenapa? Karena memang yang dimiliki manusia terbatas. Sedangkan Allah Maha Kaya. Allah mampu memberi seberapapun yang kita inginkan jika Allah menghendaki. Kemudian hadis terakhir yang bisa kita bacakan di kesempatan pagi hari ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Sebuah kisah yang dikisahkan oleh Ma'an ibn Yazid al-Ahnas radhiyallahu anhum, wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Dan kita mengatakan radhiyallahu anhum dengan bentuk jamak. Kenapa? Karena Ma'an, kemudian Yazid dan Ahnas semuanya adalah sahabat. Dan di sini mengingatkan kita satu realita. Apa itu? Bahwa kesalehan anak-anak kita seringkali dipengaruhi oleh kesalehan kita selaku orang tua. Dan ini sering kita lupakan. Banyak orang tua ingin anaknya saleh dan salihah, menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang favorit, sekolah-sekolah Islam, di pesantren. Tapi si orang tua sendiri tidak mensalehkan dirinya, sehingga yang terjadi adalah kontradiksi antara apa yang terjadi, yang dipelajari di sekolah, di pesantren, dengan apa yang ada di rumah. Bahkan ekstrimnya, di sekolah, di pesantren, anak dibangun, dijadikan baik, sedangkan di rumahnya anak diruntuhkan oleh HP, oleh televisi, dan seterusnya. Maka ingatlah, kalau kita menghendaki anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salihah, maka mulailah itu dari diri kita masing-masing. Qala, diceritakan oleh Ma'an, kana Abu Yazid akhraja danarira yatasaddaqu biha fawadha'a inda rajulin fi masjid. Bahwa Abu Yazid, yaitu bapaknya dari
Afwan. Jadi Ma'an, gitu ya, bercerita bahwa Abu Yazid ini, Ma'an, meletakkan beberapa dinar untuk bersedekah, memberikan. Kemudian beberapa dinar ini diletakkan, dititipkan pada seseorang di masjid. Dan ini menunjukkan boleh bersedekah itu tidak langsung, dan bahkan afdal di dalam sebagian keadaan untuk kita bersedekah secara sembunyi-sembunyi, dititipkan pada orang. Kemudian datanglah si anak. Jadi yang bersedekah adalah bapaknya, Yazid. Datang Ma'an menemui orang yang dititipi sedekah tadi. Untuk apa? Meminta sedekah. Dia dalam kesulitan. Faqala wallahi ma iyyaka aradtu fakhasamtuhu ila Rasulillah sallam. Maka si bapak tidak terima bahwa sedekah tadi diambil oleh anaknya. Maka mereka pun mengadukan masalah ini kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan, laka ma nawaita ya Yazid, wa laka ma ahadta ya Ma'an. Engkau telah mendapatkan pahala apa yang engkau niatkan wahai Yazid, yaitu bapaknya Ma'an. Dan engkau berhak mengambil apa yang engkau ambil wahai Ma'an. Ini menunjukkan bolehnya sedekah diambil oleh anak yang sudah, atau bolehnya bersedekah kepada anak yang sudah tidak menjadi tanggungan nafkah orang tua. Kalau menjadi tanggungan nafkahnya itu disebut nafkah. Maka sedekah ataupun zakat boleh diberikan kepada anak yang sudah tidak menjadi tanggungan orang tua. Dan orang tua tetap mendapatkan pahala apa yang dia niatkan. Dan lagi-lagi ini menunjukkan keluasan dari agama Islam. Allahu ta'ala alam. Kita akan kembali setelah beberapa jeda berikut ini.
dalam sesi tanya jawab kita akan coba jawab apa-apa yang mampu kita jawab. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Ustadz, yang mana didahulukan salat qabliyah zuhur atau tahiyatul masjid kalau pertanyaannya tadi, kalau sudah masuk waktu, apa boleh niatnya digabungkan? Syukran, afwan. Baik. Wallahu ta'ala alam, para ulama menerangkan tentang salat sunnah yang tidak diperintahkan secara zatnya, yaitu diperintahkan berdiri sendiri, maka dia bisa digabungkan niatnya dengan amalan yang lain. Salah satu contohnya adalah tahiyatul masjid ini. Rasulullah SAW mengatakan, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Jika salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, jangan duduk sampai salat 2 rakaat. Beliau tidak menyebutkan secara spesifik salat apakah itu. Asalkan kita setelah salat 2 rakaat minimal, maka kita telah dikatakan melakukan tahiyatul masjid. Maka kalau kita datang ke masjid, kemudian salat wajib telah ditegakkan, kemudian kita langsung mengerjakan salat wajib, maka di saat itu setelah kita mengerjakan salat wajib tersebut, apakah kita perlu mengerjakan tahiyatul masjid? Ternyata tidak. Maka tahiyatul masjid tadi sudah tergabung, sudah masuk dalam salat yang kita kerjakan. Maka demikianlah ketika kita datang akan mengerjakan qabliyah zuhur, maka niat tahiyatul masjid tadi bisa dimasukkan, digabungkan dengan niat kita dalam qabliyah zuhur. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Ustadz, apakah baju yang kita pakai setelah buang hajat, kemudian kalau kita mau mengerjakan salat, apakah harus diganti atau tidak baju tersebut, begitu ya? Mohon pencerahannya. Baju yang kita kenakan untuk buang hajat, jika baju itu kita jaga dari najis, percikan air, seni atau kotoran, dan benar-benar terjaga, maka pakaian tersebut suci. Dan syarat sahnya salat adalah sucinya badan, pakaian, dan tempat. Maka pakaian yang suci tadi boleh untuk digunakan kembali mengerjakan salat, asalkan tidak terkena najis dan kita yakin bahwa tidak ada najis yang terkena dalam baju kita tersebut. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, hamba Allah di Kalimantan. Ustadz mau tanya, bagaimana mau witir 3 rakaat? 2 rakaat pertama kita gabung dengan sholat wudhu, sholat sunnah yang dikerjakan setelah wudhu. Boleh tidak Ustadz? Karena kita baru ambil wudhu. Waalaikumsalam. Ini sama dengan pembahasan yang pertama tadi. Mengerjakan 2 rakaat setelah wudhu diperintahkan secara umum, tidak secara khusus. Maka dia bisa digabung niatnya dengan salat-salat sunnah yang lain. Misalnya tadi dikatakan sambil mengerjakan witir 2 rakaat, kemudian akan disambung dengan 1 rakaat, maka yang 2 rakaat pertama selain diniatkan untuk witir, dia niatkan untuk sunnah wudunya. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya,
ketika kita sujud sahwi, bagaimana posisi duduk tahiyat akhirnya? Iftirash atau tawarruk? Iya. Posisi duduk setelah kita mengerjakan sujud sahwi mengikuti posisi duduk kita dalam rakaat yang kita kerjakan. Dalam arti kalau itu salat yang 2 rakaat, kita tahu di situ ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apakah duduknya iftirash atau tawarruk? Maka kalau kita menguatkan pendapat bahwa duduknya iftirash, berarti kita duduk iftirash, kemudian salam. Tapi kalau kita menguatkan pendapat yang mengatakan duduknya tawarruk, maka kita duduk tawarruk kemudian salam. Sedangkan dalam salat yang 3 atau 4 rakaat, tentu semua sepakat duduknya tawarruk. Maka setelah kita mengerjakan sujud sahwi pun kita bertawarruk, kemudian apa? Melakukan salam. Dan ingat, posisi duduk ini kedudukannya adalah sunnah. Artinya seandainya kita keliru duduknya, yang tadinya tawarruk kemudian kita iftirash, atau yang seharusnya iftirash kita tawarruk, maka ini tidak mempengaruhi keabsahan salat kita. Allahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ketika saya tidak sempat melaksanakan salat qabliyah, apakah saya boleh melaksanakan salat qabliyah setelah salat wajib? Dan apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu antara qabliyah dan ba'diyah? Syukran. Iya, sebagian ulama membolehkan qada salat sunnah, sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW. Sedangkan sebagian yang lain mengatakan ini kekhususan pada Nabi SAW. Sedangkan yang dibolehkan untuk diqadha yang berdalil adalah qabliyah subuh. Maka wallahu a'lam, kalau itu sesekali kita lakukan karena kita sudah berusaha menjaga hadir lebih awal tapi kemudian terlambat, sehingga kemudian kita tidak ingin kehilangan pahala dari qabliyah tadi, maka Allah alam, misalnya dikerjakan tadi setelah salat wajib, boleh. Dan dimulai dari yang qabliyah baru kemudian ba'diyah. Tapi kalau kemudian itu menjadi rutinitas kita, selalu terlambat dan selalu mengqadha, ini hal yang perlu kita hindari. Allah taala a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan. Kita terima telepon dulu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dikecilkan volume TV-nya. Oh, kalau mau dipilih ya tanya. Atau dimatikan volumenya, didengarkan lewat telepon saja. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kan yang mahal ini. Hah? Tidak mang tapi kan enggak. Silakan pertanyaannya. Hah? Hah?
Iya, terputus. Kita kepada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, dari hamba Allah di Salak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang ibu, selalu berusaha salat tepat waktu kecuali salat Isya. Ini pertanyaan yang pernah kita baca ya di pertemuan pertama, saya kira. Bahwa beliau ini, masih ingat saya, ini pertanyaan di pertemuan kita pertama dulu. Beliau selalu berusaha salat tepat waktu kecuali salat Isya, lebih suka mengakhirkan. Dan kita telah jelaskan bahwa untuk salat Isya memang lebih utama untuk diakhirkan. Wallahu a'lam. Iya. Assalamualaikum Ustaz, apakah ada puasa Asyura? Misalnya ada, mulainya kapan Ustaz? Iya. Puasa Asyura adalah salah satu puasa sunnah yang disyariatkan dalam Islam. Ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, mendapati orang-orang Yahudi berpuasa di tanggal 10 Asyura, maka beliau mengatakan bahwa kitalah umat Islam yang lebih berhak untuk berpuasa di tanggal 10 ini, karena kitalah sebenarnya penerus dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Dan kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa beliau berniat seandainya diberi waktu untuk berpuasa di tanggal 9 dan 10. Maka puasa Asyura disunnahkan untuk dikerjakan di tanggal 9 dan 10-nya. Kemudian para ulama memfatwakan seandainya terlewatkan di tanggal 9-nya kita ada satu dan lain hal, ada satu dan lain keperluan atau kelupaan, maka kita boleh mengerjakannya pada tanggal 10 dan 11 untuk menyelisihi kebiasaan orang Yahudi yang hanya berpuasa di tanggal 10-nya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Pak Ustadz, apakah jika salat zuhur sudah waktunya, kemudian saya menunggu azan, belum ada azan, tapi kita langsung salat zuhur, sah enggak Pak Ustadz salat saya di gunung, salat saya dari Gunung Kidul? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya memahami yang pertama bahwa penanya ini perempuan. Kalau si penanya adalah seorang ibu, seorang muslimah, menunggu sudah masuk waktu zuhur, ternyata lingkungan sekitarnya orang masih bekerja, orang masih beraktivitas, tidak ada yang adzan di masjid seperti yang terjadi pada sebagian wilayah, maka boleh wanita tadi untuk menunaikan salat zuhur. Karena syarat sahnya dikerjakan salat adalah masuknya waktu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu telah ditetapkan bagi orang-orang mukmin di waktu yang ditetapkan. Tapi kalau kemudian kita memahami bahwa penanya ini seorang laki-laki, maka sudah seharusnya kalau tidak ada yang adzan, dia yang maju untuk adzan. Dan kemudian menunggu jamaah datang. Dan jika diperkirakan setelah sekian waktu menunggu tidak ada yang datang, maka dia kemudian iqamah, mengerjakan salat sendiri, dan insyaallah pahala untuk dirinya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Aheri di Tangerang. Kalau kelupaan atau kelebihan rakaat, maka kita sujud sahwi. Pertanyaannya, bila kita ragu tapi kita meyakini bahwa rakaatnya pas, apakah harus sujud sahwi? Jazakallahu khairan. Ini pertanyaannya
agak susah dipahami begitu ya. Bila kita ragu tapi yakin, bagaimana berkumpulnya antara ragu dan yakin? Maka prinsipnya, kalau ada keraguan, kita meyakini bilangan yang lebih kecil. Bila kita salat 4 rakaat, kemudian kita ragu, apakah kita sudah 4 atau 3? Jangan kita sok yakin, oh sudah 4 kok. Yang yakin adalah bilangan 3, sedangkan yang 4 adalah ragu. Maka bangunlah ibadah kita dalam keyakinan tadi, itu bahwa kita baru mengerjakan 3 rakaat dan tambahkan 1 rakaat, kemudian kita tambahkan setelahnya sujud sahwi. Allahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niat ikhlas karena Allah, tapi ada waktu tertentu kita harus menceritakan pada seseorang. Apakah niat ikhlas karena Allah menjadi batal? Jazakumullah khaira. Iya. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya telah meletakkan alarm, kalau boleh kita mengatakan, sensor, radar di hati kita. Kalau kita mau jujur, kita akan merasakan kita itu sedang ikhlas atau sedang tidak ikhlas. Maka kalau keadaannya seperti yang ditanyakan oleh penanya, kita harus menceritakan sesuatu dan tidak ada niatan untuk dipuji, memamerkan amalan yang kita kerjakan, maka insya Allah cerita tadi tidak akan membatalkan pahala kita. Bahkan kalau niatnya seperti yang Allah sebutkan di akhir surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan sedangkan dengan nikmat-nikmat Tuhanmu ceritakanlah, dengan nikmat Rabbmu ceritakanlah. Dan nikmat yang terbesar adalah nikmat bisa mengerjakan ibadah kepada orang yang kita percaya, kepada orang yang kita kenal baik. Kemudian kita bercerita, alhamdulillah, Allah masih membimbing saya, Allah masih memberikan kemudahan saya untuk mengerjakan ini dan itu. Maka ini bagian dari tahadduts bin ni'mah, menceritakan kenikmatan. Nikmat bukan hanya uang, bahkan nikmat yang besar adalah nikmat petunjuk. Tapi kalau kemudian alarm di hati kita sudah mulai bunyi, awas, ini sudah enggak ikhlas lagi, segera hentikan. Jangan diteruskan, karena itu akan merusak pahala amal tersebut. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan terakhir dalam kesempatan kita di pagi hari ini, kalau kita sedang mengerjakan salat tahajud, apakah niatnya harus per 2 rakaat atau pertama kali mau mulai niat saja? Soalnya kadang kita jumlah rakaatnya menyesuaikan dengan waktu masuk subuh. Syukran. Nah, niat letaknya adalah dalam hati. Jadi insya Allah setiap kali kita berdiri itu menunjukkan kita sudah berniat untuk mengerjakan salat. Karena kalau kita tidak berniat mengerjakan salat, tentunya kita akan duduk. Dan begitu mudah perkara niat itu, sehingga disebutkan oleh sebagian ulama, niat adalah perkara yang paling mudah, tapi dijadikan oleh sebagian orang perkara yang paling susah. Dan itu faktanya, dan itu realitanya. Di mana banyak sekali amal ibadah yang seharusnya bisa dikerjakan oleh manusia tidak dikerjakan. Kenapa? Saya tidak tahu niatnya. Ada persepsi, ada anggapan bahwa setiap amalan punya lafaz niat khusus
yang harus dihafalkan. Padahal apa yang terbetik dalam hati kita, itulah yang dimaksudkan niat. Allah Ta'ala alam. Ini yang bisa kita baca, diskusikan di pagi hari ini. Semoga Allah memberikan niat-niat yang ikhlas kepada kita semua, niat-niat yang baik untuk kita semua, sehingga kita mendapatkan ganjaran dan pahala yang baik pula di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.